Beralih ke fakta lainnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP berikan peringatan keras terakhir ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia karena terbukti langgar etik. DKPP nilai KPU bersalah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari. Senin kemarin, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang putusan terhadap pelanggaran etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. DKPP terima 3 aduan yang dilaporkan bahwa KPU telah melanggar prosedur ketika menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dalam sidang putusan, KPU dinilai jelas bersalah dan telah melanggar etik. DKPP jatuhkan peringatan keras terakhir kepada seluruh anggota KPU RI. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku Tradu 1. Putusan DKPP yang berikan sanksi tegas kepada KPU diapresiasi perwakilan pelapor demi etika yang baik. Pelapor juga minta Ketua KPU RI mundur dari jabatannya. Kita melakukan satu upaya ini ya karena ingin pemilunya jujur dan adil. Ya. Ternyata Ketua KPU-nya sendiri 2 kali melanggar kode etik. Oleh karenanya kami himbau ya, kepada saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum sudah 2 kali lebih baik mundur lah. Ya, makasih. Jelas terjadi pelanggaran undang-undang. Dalam kode etik dianggap melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dengan demikian seluruh rangkaian mulai dari MK yang mengeluarkan MK bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Sekarang di KPU terjadi pelanggaran etik, kode etik. Mau dibawa kemana pemilu ini? Ketika proses-proses itu melanggar etika. Ketua KPU Hasyim Asyari sebagai salah satu terlapor yang kini diberikan sanksi tegas, mengaku tak ingin mengomentari putusan DKPP. Dirinya beserta jajaran komisioner KPU berkomitmen akan menjalankan segala putusan DKPP sembari terus melanjutkan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara KPU 2024. Konstruksi di Undang-Undang Pemilu itu KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah, kalau di DKPP ini sebagai teradu. Nah, karena saya sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan ya apapun itu. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Meski demikian, putusan DKPP sejatinya tidak akan mengubah putusan KPU yang telah meloloskan Gibran sebagai peserta pemilu 2024. Namun, putusan DKPP ini akan menjadi pandangan baru bagi publik. Dalam menilai pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden yang penuh masalah. Justru ada baiknya dalam hal ini, Gibran tahu diri untuk mengundurkan diri. Itu ternyata ada pelanggaran berat etik. Harusnya putusannya adalah tidak berlaku. Kalau saya
Dan ini dua kali. MK sudah menyatakan demikian. Sekarang DKPP terhadap KPU juga demikian ya, bahwa KPU telah melakukan pelanggaran etik ya ketika menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Dan kalau udah begitu kan harusnya ya paling nggak dicabut lah itu ya. Tapi kalaupun memang nggak dicabut, kalau buat saya tadi yang saya udah katakan dari awal ya, kalau saya jadi Gibran, saya mundur. Malu lah, orang ini udah dianggap sebagai suatu pelanggaran etik dan sebetulnya sudah tidak lagi layak untuk menjadi calon wakil presiden yang terdaftar ya. DKPP memberi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Hashim Asyari serta 6 komisioner KPU yakni Agus Melas, Betty Epsilo Idrus, Muhammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Persadahan Harahap, serta Idam Holik. KPU dinilai menyalahi peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 saat memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertimbangan DKPP, KPU semestinya segera berkonsultasi dengan DPR ketika putusan Mahkamah Konstitusi berubah tentang syarat pendaftaran Capres dan Cawapres. Sehingga ketika memproses pendaftaran Gibran, tak berpedoman pada PKPU lama yang belum direvisi. Rizky Ansyori, Novalio Henry melaporkan untuk NET.